guys, jadi hari ini aku lagi di Ame Coffee nih. Hari ini kita dari kelompok 1 mau mewawancarai HRD dari Ame Coffee. Nah, tentang training dan development. Nah, sebelumnya kita lihat dulu yuk gimana sih Ame Coffee itu. Ame Coffee Surabaya merupakan tempat nongkrong yang cukup keren dan nyaman banget yang ada di dekat Taman Bungkul. Untuk tempatnya ada juga area indoor dan juga semi outdoor loh. Jika kalian berkunjung ke tempat ini pada sore hari, itu waktu yang pas banget buat bersantai sambil nikmati kopi di tempat ini tentunya. Tempatnya juga instagramable dan juga memiliki pelayanan yang baik banget. Nah, coffee shop yang ada di tengah kota Surabaya ini nggak hanya karena tempatnya yang begitu bersih, nyaman, dan pastinya instagramable. Konsep atau tema yang ditawarkan juga beda banget dengan tempat-tempat nongkrong lainnya. Ame Coffee Surabaya ini menjual kopi dalam bentuk botolan. Ada 3 ukuran berbeda-beda, diantaranya ada 250 ml, 500 ml, hingga 1000 ml. Untuk harga Ame Coffee Surabaya ini bermacam-macam dan pastinya enak dan lezat. Harganya pastinya bersahabat buat kita dengan kantong dan pastinya nggak bikin kantong bolong. Nah, kalian sudah tahu kan sekarang Ame Coffee itu kayak gimana? Yaudah, tanpa basa-basi lagi, yuk kita simak video wawancara Ame Coffee ini. Selamat siang Mas, terima kasih untuk waktunya, dikasih kesempatan buat kami dari Universitas Airlangga, jurusan Manajemen Perhotelan untuk bisa mengulik nih gimana Ame Coffee bisa besar seperti ini, terus bagaimana training dan development dari pihak Ame Coffee-nya sendiri gitu. Untuk kami belajar secara real tentang training dan development dari Ame Coffee sendiri gitu. Oke, sebelumnya dengan Mas siapa? Saya Rapoksi. Oke, baik Mas Rapoksi. Selaku HRD di sini ya? Saya kebetulan store manager. Oke. Sebagai HRD dan beberapa posisi lainnya. Baik. Oke, baik begitu. Langsung aja ya, nggak usah basa-basi. Untuk bisa kerja di sini, mungkin ada syarat dan ketentuan atau kualifikasi tersendiri dari pihak Ame Coffee sehingga bisa diterima mungkin di sini, atau mungkin ada syarat kayak harus training atau harus minimal punya pengalaman kerja di bidang perkopian mungkin. Sebenarnya kalau di sini, kalau mau kerja di sini sih kita nggak ada kriteria khusus yang mempunyai basic skill di barista atau gimana sih Mbak. Kita lebih mengutamakan untuk skill itu sebenarnya kan bisa dipelajarin ya Mbak. Kalau kita tuh lebih mengutamakan untuk attitude dan etos kerjanya dia. Jadi training kita itu bukan training yang benar-benar harus mengerti tentang materi dan produk knowledge kita, tapi kita lihat dulu dari attitude dan etos kerjanya dia. Kalau dia sudah mumpuni di situ, otomatis insya Allah bakal lebih gampang untuk membimbing dia di skill baristanya ini. Itu sih Mbak. Jadi kita lebih ke yang penting dia paham SOP dulu ya. Ini beda sama skill ya, SOP sama skill. Nah, dari dia sudah bisa mentaati SOP itu sebagaimananya, baru kita bisa tahu nih anak ini kompeten untuk diajarin skillnya barista apa enggak. Bisa tahu nih anak ini kompeten untuk diajarin skillnya barista apa enggak. Gitu. Jadi lebih mentingin soft skillnya. Oke, baik. Kalau untuk masa trainingnya sebelum diangkat jadi staff, itu ada kayak pelatihan khusus nggak sih dari pihak cafe Ame Coffee ini untuk para newbie ya istilahnya ya, yang mau ngelamar kerja nih di Ame Coffee itu kayak gimana? Kita sih tetap ada masa training ya. Kita lebih kurang tuh sebulan untuk masa training. Apa aja yang diajarin di masa training itu adalah yang pasti yang paling awal adalah SOP dulu. Setelah itu kita ngajarin tentang basic-basicnya tentang barista dulu nih. Kita ngasih materi mereka tentang sejarah atau
bagaimana cara membuatnya, membedakan jenis-jenis biji kopi. Setelah itu baru kita mengajarin dengan beberapa metode membuat kopinya. Itu sih. Jadi lebih diajarin basic Lebih knowledge basic, ya. iya. Oke. Kalau untuk misalnya ini ada problem di internal staff dari Ame Coffee, itu antara staffnya itu gimana cara penanganannya? Pengembangan dari staffnya sendiri mungkin ada kayak harus ada bonding tersendiri, mungkin ada acara atau outbound atau gimana gitu untuk merekatkan rasa kekeluargaan atau bonding di internal staff dari Ame Coffee sendiri. Oke. Sebenarnya bonding itu penting ya. Iya. Untuk kita bisa saling nggak sungkan mengungkapkan apa yang kita rasain antar sesama rekan kerja kita. Cuman kalau untuk sampai saya harus membentuk momentum untuk membuat bonding itu, saya belum ada waktu memang. Karena kita juga baru buka di November nih yang di sini, dan yang di Sidoarjo juga baru 2 bulan yang lalu kita bukanya. Tapi kebiasaan sebelum ada Ame kita sebenarnya sudah pernah bikin coffee shop namanya Fox Coffee Tea. Nah, cara membentuk bonding itu adalah dengan kita lebih, benar kata namanya, kita memang bikin, kita dulu namanya Fox Day Out. Jadi kita ada satu hari tertentu yang kita benar-benar liburan bareng, biar kita sama-sama bonding. Lalu biar kita nggak sungkan, atau itu bisa menciptakan rasa sense of belonging yang lebih terhadap perusahaan ini gitu. Cuman untuk sejauh ini kan aku nggak ada waktu untuk itu sementara ini. Jadi aku lebih ke turun ke anak-anak langsung. Jadi aku lebih ke pendekatan pribadi ke mereka, entah setelah operasional aku nongkrong bareng mereka, atau aku lebih sering nanya-nanyain tentang kehidupan pribadi mereka. Otomatis kita bisa lebih terbuka antara satu sama lain. Nah, Intan nih masnya nyinggung bahwa ini baru buka November. Seperti kita tahu kan kita lagi ada di masa pandemi. Otomatis nggak gampang untuk memulai suatu usaha, apalagi di bidang perkopian. Otomatis kan pasti ada social distancing, pasti ada pembatasan waktu dan sebagainya. Dan otomatis itu punya dampak ke karyawan atau staffnya. Untuk bisa ngebangun rasa semangat lagi, kayak ya udahlah, ayo kita tetap kasih effort 100%. Itu gimana caranya masnya kayak bangun semangat, karena kan ini susah masa pandemi kan. Kalau biar mereka tetap semangat itu sih, aku lebih menjaga moodnya yang setiap harinya ya Mbak ya. Maksudnya vibes-nya, ambience-nya itu aku harus menciptakan. Dari aku sendiri juga harus ceria, gimana itu bisa menular ke anak-anak. Dan kita kerjanya juga sambil bercanda, tapi kita juga tetap harus serius sesuai SOP. Aku sementara ini sih lebih menjaga ke mood itu dan vibes-nya itu sih. Alhamdulillah so far sih mereka tetap ceria. Dengan kita ada misal kebetulan misal di Sidoarjo ini kita habis ada beberapa acara. Setelah grand opening kita barusan anniversary. Bingung ya pasti kita baru buka November, tapi aku sudah anniversary. Iya sih. Jadi sebenarnya anniversary-nya sudah 1 tahun tuh ditarik dari kita sebelum ada store kita buka di pinggir jalan. Oh gitu. Nah, dengan beberapa acara itu yang ternyata konsep acaranya itu sesuai dengan anak-anak. Jadi mereka lebih bisa mengatur mood mereka, ambience mereka agar tetap ceria. Sebelumnya juga kita di SOP-nya kita harus menerapkan karena itu tetap selalu tersenyum sih Mbak kalau untuk customer. Ada perbedaan nggak sih? Sebelumnya kan pernah ada di Rebuka kan, pernah punya store. Mungkin ada perbedaan nggak sih masa training di pandemi seperti ini atau sebelumnya? Kayak merekrutan karyawannya ada perbedaan nggak? Ada sih Mbak, lebih random dan lebih banyak peminatnya di pandemi ini. Cuman aku lebih kesusahan memilah-milah karena nggak semuanya orang yang
yang lama kerja di sini tuh bukan karena passion tapi benar-benar butuh uang. Oke. Itu kan etos kerjanya beda pasti. Kalau benar-benar butuh uang dengan basicnya dia yang sudah pernah UMR atau gimana, itu dengan pasti beda. Berharap lebih, Iya. punya ekspektasi lebih untuk perusahaan ini. Gitu. Oke. Lebih susah ya karena Lebih susah. calonnya justru lebih banyak, Lebih Mas. random. Lebih random di berbagai macam background pekerjaan pasti. Background sampai umur. Oh, baik. Begitu ya. Banyak Ya. banget yang apply di sini tuh yang umurnya juga 30, 20 lebih. Oh. Malah ada yang sampai 40, 50 tuh ada. Oke, berarti memang kan standar untuk kerja di sini untuk mungkin umurnya mungkin under Under 20 kita. Oh, under 20. Kalau kita nggak membatasin, cuman Startnya kita lebih cari yang under 20 karena kan mereka masih semangatnya masih berarti fresh graduate. fresh graduate ya. Kalau untuk di Ame Coffee sendiri di sini misalnya ada satu karyawan yang memang punya istilah zaman sekarang itu toxic gitu ya. Nah, gimana cara pendekatan Masnya ke orang tersebut untuk dia harus profesional gitu loh. Itu cara Masnya untuk mengkontrol orang ini untuk tetap stay di jalannya. Istilahnya kan gitu. Kita itu setelah operasional kita duduk bareng, kita cerita-cerita. Hari ini ada apa aja, gimana pekerjaanmu hari ini, dan kamu punya masalah nggak sama teman yang lain. Memang ada beberapa yang menyampaikan, kita nyebutnya ini deep talk kalau malam Gitu ya. sometimes sih kita harus lihat anaknya dulu ya, karena kan ada anak yang kalau dibawa ke forum malah dia lebih tersinggung. Ya, Jadi lebih aku harus- sensitif. Benar, lebih sensitif. Jadi aku kalau dengan anak yang seperti itu aku harus pendekatan pribadi ke anak itu sendiri. Aku lihat dulu apa benar anak itu seperti itu. Kalau memang enggak, ya aku harus kasih pengertian yang satunya. Kalau memang benar anak ini seperti ini, aku harus menunjukkan ke dia bahwa yang bilang dia seperti itu bukan hanya satu. Dimana kalau udah banyak yang bilang Berarti memang kebenaran. memang benar anak itu Memang seperti benar, itu, dan itu harus berubah. Itu untuk kebaikannya dirinya sendiri. Nah, kalau udah dibilangin memang karakternya seperti itu gitu. Ya memang itu cukup merugikan Iya. untuk karyawannya. Nah, itu ada misalnya di sini ada proses peneguran atau memang langsung ya udah kita kayaknya nggak bisa handle untuk itu deh. Oke. Itu yang kadang aku agak susah untuk membedakan secara profesional dan tidaknya ya. Iya. Karena kan aku harus lihat dulu, aku nggak bisa asal menegur dan memberhentikan dia secara vibes atau ambience anak-anak jadi moodnya keganggu. Ya aku harus kasih tahu ke anak-anak yang lain dan anak itu juga kalau kalian itu berbeda dan kalian itu harus saling menerima. Kalau memang dia seperti itu ya kamu harus terima. Ya gimana lagi di tiap tempat pekerjaan itu pasti macam-macam anaknya, apalagi kalau karyawannya banyak banget. Adanya pelatihan dan pengembangan di sini itu kan kata Masnya kan learning by doing. Itu berarti memaafkan kesalahan atau kayak gimana? Minimalisir. Meminimalisir. Kan kerjanya tim nih, Iya. kita harus saling backup. Jadi kita nggak asal misalnya hari ini ada 4 barista, nggak semuanya training, tapi kita kasih cuma satu yang training biar mereka bisa menyentuh yang lain. Misal kita ada orderan latte art cappuccino di latte art, terus yang barista kan belum tentu tahu Bisa, nih gimana ya. caranya, diajarin dulu sama seniornya dulu. Oh. Kalaupun besoknya dia sudah bisa bikin sendiri tapi ternyata salah, yang bertanggung jawab adalah seniornya yang di sini. Oh, baik. Jadi nggak langsung lepas tangan anak training gitu ya. Oke. Seberapa penting sih program training untuk Ame Coffee? Penting banget sih mbak. Untuk penyesuaian resep dan sebagainya mungkin. Atau lebih kepada penyesuaian attitude. Oke, ini standar di Ame Coffee ini harus ramahnya tingkatnya segini nih misalnya, atau menyamakan satu perspektif opini anak-anak yang bakal kerja di sini. Oke. Aku lebih ke yang kedua tadi, untuk attitude dan menyamakan perspektif tadi. Aku perlu untuk trainingnya itu juga lebih menyatukan visi misi dan perspektif untuk bagaimana cara menghadapi customer yang seperti ini.
customer yang misal banyak minta dan kita sudah sesuai sama SOP tapi dia minta lebih, kita harus seperti apa, kita lebih ke situ biasanya. Nah ini kalau misalnya terakhir nih, kalau misalnya ada laporan dari customer bahwa ini kayaknya yang layanin nggak profesional nih, mungkin pada saat itu yang melayani kurang ada di mood yang baik, cara masnya untuk menanggapi masukan-masukan negatif itu kayak gimana mas? Kalau sekarang mungkin aku harus cross check dulu ya Mbak. Karena aku based on pengalaman yang kemarin juga, kita punya netizen yang berbagai macam. Kita juga nggak jarang dapat komen di Google Map. Kita dapat bintang 1 karena ada biaya parkir. Jadi kita kan kita nggak tahu nih mood baristanya atau mood netizennya yang baik. Ya. Jadi aku harus cross check itu dulu. Kalaupun memang mood barista yang jelek, aku juga harus cari tahu kenapa. Kalaupun ada masalah pribadi yang nggak boleh diceritain sama dia, aku juga harus kasih pengertian kalau di pekerjaan harus profesional, nggak boleh kebawa dari rumah ke bawah ke tempat kerjaan. Terima kasih ya untuk waktunya Mas Rapoksi. Ya, terima kasih waktunya udah kasih kita kesempatan untuk wawancara. Nah, jadi seperti itu wawancara antara kami dengan Pak Rapoksi selaku HRD Ame Coffee. Semoga kalian paham dan tahu gimana sih training development di suatu perusahaan. Dan kami selaku kelompok 1, mohon maaf bila ada salah kata di akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.